Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Pada tanggal 20 Januari tahun 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Pada tanggal 12 April, sukarelawan Indonesia, sepertinya pasukan militer tidak resmi, mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebarkan propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase. Tanggal 3 Mei tahun 1964, di sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora yang isinya adalah: pertama, pertinggi ketahanan revolusi Indonesia; kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Pada tanggal 27 Juli, Soekarno mengumumkan bahwa dia akan mengganyang Malaysia. Pada tanggal 16 Agustus, pasukan dari Regimen Askar Melayu Diraja berhadapan dengan 50 gerilyawan Indonesia. Meskipun Filipina tidak turut serta dalam perang, mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Federasi Malaysia resmi dibentuk pada tanggal 16 September tahun 1963. Brunei menolak bergabung dan Singapura keluar di kemudian hari. Ketegangan berkembang di kedua belah pihak Selat Malaka. 2 hari kemudian kerusuhan terjadi, membakar kedutaan Britania di Jakarta. Beberapa ratus perusuh merebut kedutaan Singapura di Jakarta dan juga rumah diplomat Singapura. Di Malaysia, agen Indonesia ditangkap dan massa menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Di sepanjang perbatasan di Kalimantan, terjadi peperangan perbatasan. Pasukan Indonesia dan pasukan tak resminya mencoba menduduki Sarawak dan Sabah dengan tanpa hasil. Beginilah takdir antara kedua negara yang diakui sebagai serumpun akhirnya dilanda perang. Padahal sebelumnya, yaitu pada bulan Juli tahun 1963, muncul ide Mafilindo atau Mapilindo, Malaya, Filipina, dan Indonesia. Pada masa itu Presiden Dias Dado Macapagal menghadiri pertemuan puncak atau KTT, konvensi tingkat tinggi di Manila. Mafilindo diusulkan sebagai realisasi mimpi Jose Rizal menyatukan seluruh bangsa Melayu yang terpisah oleh koloni. Mafilindo dideskripsikan sebagai asosiasi regional yang akan menyelesaikan isu dengan semangat konsensus. Namun, Mafilindo juga merupakan bagian dari usaha Jakarta dan Manila untuk memperlambat atau bahkan mencegah pembentukan Federasi Malaysia. Filipina mengklaim Sabah dan Jakarta memprotes hasil kerja Komisi Kubolt dan pembentukan Malaysia sebagai rencana imperialisme Britania. Rencana ini gagal ketika Soekarno melaksanakan konfrontasi melawan Malaysia. Rantai panjang rumpun Melayu pun makin terputus-putus. Harapan Jose Rizal dan penerusnya untuk kali kesekian tidak tercapai, bahkan makin menjauh oleh peperangan antara Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 1964, pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Di bulan Mei dibentuk komando siaga yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan perang terhadap Malaysia atau Operasi Dwi Kora. Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga atau Kolaga. Kolaga dipimpin oleh Laksamana Madya Udara Omardani sebagai Pangkolaga. Kolaga sendiri terdiri dari 3 komando, yaitu Komando Tempur 1 atau Kopurtu, berkedudukan di Sumatera yang terdiri dari 12 batalion TNI Angkatan Darat, termasuk 3 batalion para dan 1 batalion KKO. Komando ini sasaran operasinya Semenanjung Malaya dan dipimpin oleh Brigjen Kemal Idris sebagai Pangkopur 1.
Komando Tempur 2 atau Kompurda berkedudukan di Bengkayang, Kalimantan Barat dan terdiri dari 13 batalion yang berasal dari unsur KKO, AURI, dan RPKAD. Komando ini dipimpin Brigjen Suparjo sebagai Pangkopur 2. Komando ketiga adalah Komando Armada Siaga yang terdiri dari unsur TNI Angkatan Laut dan juga KKO. Komandan ini dilengkapi dengan Brigade Pendarat dan beroperasi di perbatasan Riau dan Kalimantan Timur. Di bulan Agustus, 16 agen bersenjata Indonesia ditangkap di Johor. Aktivitas Angkatan Bersenjata Indonesia di perbatasan juga meningkat. Tentara Laut Diraja Malaysia mengerahkan pasukannya untuk mempertahankan Malaysia. Tentara Malaysia hanya sedikit saja yang diturunkan dan harus bergantung pada pos perbatasan dan pengawasan unit komando. Misi utama mereka adalah untuk mencegah masuknya pasukan Indonesia ke Malaysia. Sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan Indonesia adalah Inggris dan Australia, terutama pasukan khusus mereka, yaitu Special Air Service atau SAS. Tercatat sekitar 2.000 pasukan Indonesia tewas dan 200 pasukan Inggris atau Australia juga tewas setelah bertempur di belantara Kalimantan. Pada tanggal 17 Agustus, pasukan terjun payung mendarat di pantai Baradaya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Pada tanggal 2 September tahun 1964, pasukan terjun payung didaratkan di Labis Johor. Pada tanggal 29 Oktober, 52 tentara mendarat di Pontian di perbatasan Johor Malaka dan membunuh pasukan Resimen Askar Melayu Diraja, Selandia Baru, dan menumpas juga pasukan Gerah Umum Kepolisian Kerajaan Malaysia di Batu 20, Muar, Johor. Pada tanggal 10 Maret tahun 1965, McDonald House di Gedung Hong Kong dan Shanghai di Orchard Road, Singapura, dibom yang menewaskan 3 orang dan melukai 33 orang. 2 anggota KKO atau Korps Komando Sekarang Marinir, yaitu Harun Said dan Usman Ali yang dituduh sebagai pengeboman ditangkap. Kemudian digantung oleh pemerintah Singapura pada tahun 1968. Ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap, Soekarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari tahun 1965 dan mencoba membentuk konferensi kekuatan baru, yaitu Conference of New Emerging Forces, sebagai alternatif. Sebagai tandingan Olimpiade, Soekarno bahkan menyelenggarakan Ganevo yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada tanggal 10-22 November tahun 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan, serta diliput sekitar 500 wartawan asing. Pada bulan Januari tahun 1965, Australia setuju untuk mengirimkan pasukan ke Kalimantan setelah menerima banyak permintaan dari Malaysia. Pasukan Australia menurunkan 3 resimen kerajaan Australia dan resimen Australian Special Air Service. Ada sekitar 14.000 pasukan Inggris dan persemakmuran di Australia pada saat itu. Secara resmi pasukan Inggris dan Australia tidak dapat mengikuti penyerangan melalui perbatasan Indonesia. Tetapi, unit seperti Special Air Service, baik Inggris maupun Australia, masuk secara rahasia. Australia mengakui penerobosan ini pada tahun 1996. Pada pertengahan tahun 1965, Indonesia mulai menggunakan pasukan resminya. Pada tanggal 28 Juni, mereka menyeberangi perbatasan masuk ke timur Pulau Sebatik dekat Tawau, Sabah dan berhadapan dengan Resimen Askar Melayu Diraja dan Kepolisian North Borneo Armed Constabulary. Pada tanggal 1 Juli tahun 1965, militer Indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5.000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semporna. Serangan dan pengepungan terus dilakukan hingga 8 September namun gagal. Peristiwa ini dikenal dengan pengepungan 68 hari oleh warga Malaysia. Menjelang akhir tahun 1965, Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya G30 SPKI. Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda. Pada tanggal 28 Mei tahun 1966, di sebuah konferensi di Bangkok, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik. Kekerasan berakhir bulan Juni dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada tanggal 11 Agustus dan diresmikan 2 hari kemudian.
Sekalipun Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman menyadari perasaan marah rakyat Malaysia sedang memuncak terhadap Presiden Soekarno yang melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia. Tetapi ketika ada sekumpulan pemuda yang berunjuk rasa pada tanggal 17 September tahun 1963 di Kuala Lumpur meminta dia meminjak simbol Pancasila negara Indonesia, Tunku enggan berbuat demikian. Ketika para demonstran sampai di kediaman Tunku Abdul Rahman, mereka pun memanggil Tunku Abdul Rahman keluar dan kemudian menyuruh Tunku meminjak simbol yang dibawa oleh mereka itu. Tetapi apabila Tunku enggan, mereka meletakkan Tunku di atasnya. Tunku Abdul Rahman berkata, "Awatlah hampa buat aku macam ni." Kemudian ada orang yang menceritakan, nampak air mata Tunku tergenang tetapi tidak tahu sebabnya. Apakah karena dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jiwanya, atau karena terharu dengan sikap para demonstran itu. Dan kemudian demonstrasi pun berlanjut dengan membawa spanduk anti Partai Komunis Indonesia atau PKI dan mengecam Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, dan Presiden Soekarno. Salah satu spanduk itu berbunyi, "Soekarno kuda tunggangan Aidit." Itulah sekelumit kisah tentang konflik antara Indonesia dan Malaysia dari versi Malaysia. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita dari sumber yang berbeda. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.